sampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keberkahan yang sungguh tidak terhingga. Yang terhormat Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng beserta jajaran. Yang saya hormati narasumber dari Pendamping Desa, Bapak Inyoman Artanegara. Yang saya hormati Bapak Ibu Perbekel atau Lurah Sekecamatan Brongga, Kubu Tambahan, Tejatua, Busengbiu dan Sekecamatan Seridit atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengelola Keterbukaan Informasi Publik di perangkat desa atau kelurahan yang mengikuti acara pada hari ini secara daring. Dengan mengucapkan Om Awigenap Astu Nama Sidang, atas berkat rahmat-Nya pada hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik dengan tema penguatan PPID dalam implementasi keterbukaan informasi publik desa. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami informasikan bahwa acara ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari ini Kamis 25 April 2024 dan hari Jumat 26 April 2024 dengan peserta sesuai jadwal yang sudah ditentukan, baik yang mengikuti secara langsung maupun secara daring. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan Bapak Ibu peserta secara daring, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara yang dapat kita ikuti bersama pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, Recording in progress. sekapur sirih sambutan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, sambutan dari Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng sekaligus membuka acara ini secara resmi, foto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber yang nanti akan dipimpin langsung oleh moderator. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohonkan agar berkenan untuk berdiri sejenak, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum lanjut, harus yang di belakang mengambil mengisi kursi yang di depan. Ini yang di belakang, ayo ke depan. Indonesia tanah airku, tanahku marahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon tetap berdiri untuk kelancaran acara. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia dan Bapak Ibu yang mengikuti lewat daring. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sekapur sirih dan sambutan dari Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Bali yang saya hormati Bapak Rimadi Agus Wirajaya Eskom Simer. Disilakan. Om
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya salam kesehatan. Rahayu, rahayu, rahayu. Rajan Sebang, sarang sami. Bapak Ibu, semangat. Bapak Ibu yang luar biasa dan biasa di luar. Karena kalau Bapak berbekal, Pak Sekjen itu biasa di luar kan. Selain di kantor juga lebih banyak aktivitas di luar. Yang pertama, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Biji Bupati Buleleng dan juga Pak Kadis yang telah memfasilitasi kegiatan ini bisa berlangsung hari ini dan besok. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Berserta dengan tim ada Bu Sekjen Suhari dan tim Dinas Kominfo. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan Komisioner Bapak Iwayan Dharma. Selama ini beliau yang biasanya mengurusi kalau ada lomba apresiasi desa. Beliau yang biasa menampingi desa sebelum kita ajukan ikut lomba skala nasional. Mudah-mudahan nanti dari Buleleng juga ada yang bisa berpartisipasi. Kemudian yang kami hormati juga narasumber dari koordinator program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa, Bapak Nyoman Artanegara. Terima kasih sudah bisa berpartisipasi hari ini untuk berbagi dengan kita, terutama dengan Bapak Ibu berbekal dengan PPID terkait dengan program ataupun kegiatan kebijakan yang harus dilakukan oleh desa, terutama aparaturnya yang hubungannya nanti dengan terbuka informasi. Saya kira nanti banyak hal yang akan kita dapatkan baik dari narasumber dari Dinas Kominfo yang akan nanti menyampaikan barangkali dari sisi pemerintah terbuka informasi publik khususnya di Buleleng seperti apa yang sudah berjalan, kemudian bagaimana sinerginya harus dibangun. Yang paling penting Bapak Ibu, kegiatan ini memang kita laksanakan secara khusus di tahun ini kita menyasar seluruh desa, kita berikan sosialisasi. Karena menurut kami memang undang-undang ini sudah terbit sejak tahun 2008. Kemudian juga ada peraturan khusus yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 yang mengatur tentang standar layanan informasi publik desa. Jadi desa ada khusus gitu ya. Selain juga ada undang-undang desa, juga ada petisi tentang desa, LP desa yang mengatur tentang layanan informasi publiknya. Saya kira nanti kita akan elaborasi itu sehingga barangkali juga dalam sisi nanti juga ada diskusi ataupun berbagi pengalaman barangkali yang untuk desa-desa yang pernah mengalami permohonan informasi, bahkan ada kendala atau tidak, sehingga kegiatan kita menjadi produktif. Saya kira itu sebagai pengantar saja untuk kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator, ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Imadi Agus Wirajaya selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Dinas Kominfo Sakti Buleleng sekaligus membuka acara ini secara resmi. Yang saya hormati Bapak Ketut Suwarmawan SSTP MM, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjut, walaupun mungkin dari rekan-rekan dari jauh saya yakin datang ke sini ke Singaraja hadir acara ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya izin membakar semangat dari rekan-rekan ketika saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi. Saya coba nih. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih, berikan aplaus buat semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi Informasi Bali, Bapak Madi Agus Wirajaya, Meskom, beserta anggota ada Bapak Wayan Dharma. Yang saya hormati dari narasumber ada Pak Nyoman Artanegara yang juga selaku pendamping desa. Kemudian yang saya hormati pula dari rekan-rekan Probekel atau Lurah yang langsung hadir pada kesempatan kali ini. Sungguh suatu kehormatan beliau hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Begitu juga dengan para operator pejabat pengelola informasi publik atau operator PPID di desa maupun di kelurahan, serta perangkat desa maupun kelurahan yang hadir juga secara daring. Sebelumnya izinkan saya menghaturkan pengajian umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya dan salam kebajikan. Melalui sambutan saya kali ini, kita sebagai makhluk Tuhan ciptaan dari beliau dan intinya memanjatkan puji syukur kehadapan beliau karena berkat rahmat beliaulah pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, asmukare tidak dalam kekurangan suatu apapun. Dalam kegiatan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik yang pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang penguatan PPID dalam implementasi keterbukaan informasi publik desa
yang secara langsung kita hadir pada kesempatan kali ini, termasuk juga yang hadir secara virtual. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi saya sampaikan bahwasanya informasi merupakan kebutuhan mendasar dari setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Jadi hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik yang merupakan suatu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang good governance. Jadi lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah memperkuat mandat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya publik di Indonesia. Jadi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan nasional. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun aspek pengelolaan keuangan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka atau transparan, akuntabel, dan juga dapat diakses oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID sebagai garda terdepan dalam pengelolaan informasi dituntut agar selalu meningkatkan kualitas SDM serta pelayanan informasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Nah, salah satu tugas dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Jadi dengan adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan nantinya implementasi undang-undang terbuka informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. Nah, sekarang berbicara tentang posisi dari teman-teman semuanya baik di desa maupun di kelurahan sebagai ujung tombaknya pemerintahan yang juga sangat dekat atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sudah tentu tugas dan peran penting dari teman-teman yang di desa maupun di kelurahan sangat penting sekali. Satu sisi memang sesuatu yang berat, namun satu sisi kita wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk juga kita memberikan informasi yang benar-benar berani dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di internal kita sendiri terlebih dahulu. Walaupun nanti secara luas kita bisa berikan secara langsung. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwasanya media-media ataupun SDM sudah ada di masing-masing desa maupun di kelurahan. Perangkat desa yang dikomandoi oleh kepala desa termasuk juga lurah itu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat di internet terlebih dahulu, termasuk juga sarprasnya dan juga dari sisi softwarenya juga sudah dikasih brandware atau SDM dari perangkat desa maupun dari kepala desa maupun dari lurahnya. Kemudian dari sisi sarprasnya juga dari perangkat-perangkat yang ada itu saya kira sudah mendukung. Dengan adanya APBDes yang dari rekan-rekan pengelola, termasuk dari kelurahan pasti juga ada anggarannya, dan yang terakhir adalah dari softwarenya atau manware-nya yang perlu juga kami sampaikan bahwasanya itu sudah ada. Jadi dengan adanya salah satu penunjang yakni website desa itu merupakan sumber informasi, keterbukaan informasi yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Selain mungkin secara konvensional itu masih ada, namun di era digital ini kita tidak bisa mengabaikan dengan yang namanya informasi yang masuk melalui kanal-kanal online. Karena kalau kita sampai tidak mengikuti perkembangan zaman digital, sudah tentu juga kita akan ketinggalan. Nah, website tersebut sudah ada dan sudah lama, izin Pak Ketua. Jadi itu sudah merupakan website resmi dari pihak desa yang basisnya itu adalah buleleng.desa.id. Sedangkan kalau di kelurahan itu masih menggunakan bulelengkap.go.id. Nah, dari rekan-rekan saya memperhatikan ada sebagian yang sudah memanfaatkan dari website tersebut, namun ada beberapa yang juga belum maksimal. Nah, kesempatan kali ini saya sampaikan dan saya harapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, rekan-rekan juga dapat memanfaatkan dari kanal-kanal website tersebut. Karena apa? Karena itu merupakan situs atau website resmi milik pemerintah yang berani dipertanggungjawabkan. Beda halnya dengan media sosial, ya. Media sosial, saya sampaikan media sosial betul. Media sosial itu masih kita sangat butuhkan. Kita tidak boleh ketinggalan betul. Namun media sosial itu tidak semuanya bisa kita pertanggungjawabkan. Beda dengan website. Website itu resmi. Dan kalaupun dalam pencarian data itu dibandingkan dengan media sosial, website itu lebih mudah untuk mencari sebuah data atau informasi. Mungkin dari teman-teman bisa membandingkan hal tersebut. Nah, pengembangan ini juga tetap kita lakukan sehingga dari teman-teman bisa memanfaatkan dari website desa
tersebut. Dukungan dari kami dari PMK Buleleng melalui Dinas Kominfo di Kabupaten Buleleng, walaupun website ini merupakan CSR, namun sepenuhnya sudah diserahkan resmi kepada kami di pemerintah Kabupaten Buleleng dan dikelola oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Buleleng, dan servernya ada di Kominfo Santi, jadi data masih aman. Nah, walaupun mungkin sebelumnya kami sudah ada penjajakan dari pihak ketiga yang terdahulu, Pak Ketua, bahwasanya ada pengembangan tentang sistem informasi desa yang dulunya disebut dengan yang namanya SIKAP, dan juga berkembang kembali karena SIKAP itu agak terlalu riskan menjadi SDI Berdaya. Mungkin dari teman-teman sudah mengetahui hal tersebut. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya sampai dengan saat ini kami belum mengamini tentang pengembangan aplikasi tersebut, karena kami masih mempelajari secara detail ada beberapa tingkat kerawanan-kerawanan yang perlu kita antisipasi. Dari sisi rekomendasi belum ada, dari MUI juga kita belum ada, dan juga dari faktor integritas harus kita jaga betul supaya nanti bisa menjaga keamanan dari data rekan-rekan yang ada di desa. Ya, dan desa jadi sedang kami jajaki dan sedang kami berdiskusi supaya nanti data dari rekan-rekan semuanya itu aman, karena data itu merupakan BNI by address. Namun dari sisi agregat, dari rekan-rekan sudah bisa menampilkan melalui website desa tersebut. Bagian dari PPID juga nantinya bisa menginformasikan dari sisi-sisi tersebut. Dan yang selanjutnya juga kami menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya kami sangat mendukung sekali dengan dengan semangat dari rekan-rekan semuanya di desa maupun di kelurahan. Kami support dari jaringan internet walaupun sumbernya dari BKK, namun pengelolaan sepenuhnya ada di kami di pemerintah Kabupaten Buleleng. Usulannya juga berada dari rekan-rekan semuanya. Mungkin dari ini bisa menyampaikan bahwasanya kita punya yang namanya Bali Smart Island yang dananya bersumber dari provinsi. Kita punya ada 291 kurang lebih titik jaringan free wifi yang bisa desa manfaatkan, walaupun peruntukannya adalah untuk desa adat yang pertama, namun bisa juga kita manfaatkan itu untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa tersebut. Bayangkan kalau desa adat itu ada 169, sedangkan desa dinasnya ada 148. Jadi minimal satu desa itu sudah ada satu minimal free wifi. Jika di daerah tersebut ada DTW, ada fasilitas umum yang sifatnya bisa menjangkau banyak masyarakat, dan juga itu diusulkan oleh masyarakat, dan juga itu dimanfaatkan, terbukti dimanfaatkan oleh masyarakat, pasti kita akan support. Nah, kemarin kita sudah bersurat kepada desa, siapa yang desa-desa yang membutuhkan free wifi tersebut juga kita support. Termasuk juga yang mengalami sinyal-sinyal blank spot. Kami bahkan 3 kali bersurat kepada pihak desa untuk mengirimkan mana daerah-daerah yang blank spot, sehingga kami bisa usulkan ke Kementerian Kominfo, termasuk juga dengan provider untuk kembali dioptimalisasi atau mungkin bisa dibangunkan tower sehingga komunikasi dari rekan-rekan semuanya di desa yang mungkin agak sedikit blank spot bisa teratasi. Nah, itu sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di desa maupun di kelurahan. Termasuk juga di tahun depan, apapun program dari teman-teman di desa kami akan sangat mendukung, Pak. Termasuk kemarin juga sudah beberapa kali berjalan, sudah banyak juga berjalan untuk rekrutmen perangkat desa. Itu sudah wajib mereka memasukkan sebagai tes wajib, jadi dengan melakukan tes komputer dengan bekerjasama dengan kami. Nah, harapan kami ke depannya nantinya dengan perangkat-perangkat desa ini yang melek dengan digitalisasi itu bisa membantu untuk memaksimalkan penggunaan website, memberikan informasi kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Besar harapan saya agar Bapak Ibu peserta sosialisasi, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual, dapat mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati dan juga nanti dapat menerapkan nanti di lapangan atau di wilayahnya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini dan dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan penguatan PPID dalam implementasi keterbukaan informasi publik desa dengan resmi saya nyatakan dibuka. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ketua Dewan SSTP MM, Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kami mohonkan agar berdiri, kita berfoto bersama. Bapak Ibu silakan berdiri di tempat. Bapak Ketua Komisi Informasi, Bapak narasumber dan Bapak Kadis agar berkenan untuk berdiri di depan peserta. Silakan rekan-rekan tim publikasi. Silakan Bapak untuk memandu sosialisasi ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyimak, sebetulnya sambutan Pak Kadis Kominfo tadi sudah semi materi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai juga beberapa hal yang diingatkan kepada kita semua, terutama Bapak Ibu di desa.
bahwa pemerintah Kabupaten Beleng sudah memfasilitasi beberapa hal, misalkan berupa infrastruktur, baik itu kerjasama dengan provinsi maupun software ya. Semoga itu bisa dioptimalkan. Nah, untuk sesi kali ini kita akan nanti mengikuti pertama paparan dari narasumber pertama dari Pak Kadis, karena tadi sudah dilanjutkan nanti. Kemudian berikutnya akan disampaikan oleh Pak Nyoman Abdul Negara. Setelah itu baru kita tanya jawab. Jadi kita panel saja, yang pertama Pak Kadis, kemudian dari Pak Abdul. Mungkin sekitar 30 menit Pak Kadis. Jadi setiap bertanya waktu ini silakan untuk Pak Kadis lebih dulu. Oke, karena tadi sekarang sudah sebagian sudah disampaikan, nanti tinggal ditambah berikutnya. Pak Nyoman, kami berikan waktu seperti apa? Oke, silakan Pak Nyoman. Mohon izin Bapak Nyoman dan Bapak Kadis, Bapak Ketua, sambil mempersiapkan materi yang izin untuk membagikan snacknya. Ini atas bisa merasa semangat pagi untuk gratis. Jadi nanti untuk dia langsung di sesi tanya jawab saja, biar nanti sesi sosialisasi ini akan lebih efektif nantinya, dan saya rasa dari Pak Nyoman Abdul akan lebih bisa memberikan materi yang cukup bermanfaat buat Anda semuanya. Yeah. Pak Nyoman Abdul menyampaikan masalah baru. Terima kasih. Kebetulan yang moderator ini Pak Ketua Bali, Pak Agus, yang kami hormati Pak Kepala Dinas, Pak Bayan sebagai Komisi untuk Pendampingan Desa, Kepala Desa. Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala Desa atau yang mewakili Kepala Desa Lurah pada hari ini. Kami diberikan kehormatan untuk menyampaikan penguatan PPID dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Jadi sebetulnya ini materinya banyak sekali karena kaitannya dengan desa. Di desa itu semua tumpah, semua di desa, dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Itu dari atas, top down-nya. Kemudian dari bawah, tumpah dari masyarakat ke desa. Itu informasi awal. Jadi kita mudah-mudahan ini ada manfaatnya nanti untuk dikaitkan dengan penggunaan keterbukaan informasi. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik. Jadi kami awali dengan pengenjali umat. Om Swastiastu. Ini penguatan PPID. Mungkin Bapak Ibu juga sudah, terutama kepala desa, kami tadi juga sudah dikenalkan. Saya sendiri itu tadi, saya sambil jalan-jalan Pak Kadis. Di tahun 2023, Oktober sampai November, kami juga mengundang aparatur desa, penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Mungkin ada yang datang, kalau dari Sirilit, kami undang di Hotel Aston ada, mungkin ada yang masih ingat. Kemudian di Hotel Nirmala dengan berbagai jenis pelatihan aparatur desa. Salah satunya aparatur desa yang kami undang itu adalah kepala desa, kemudian sekdes, BPD, dan PKK. Itu juga sangat berkaitan dengan penguatan aparatur desa. Itu penguatan aparatur desa. Jadi ini sebetulnya sangat spesifik, mestinya ke judul ini adalah PPID,
mudah-mudahan di desa juga sudah ada strukturnya di desa ini. Apakah sudah ada desa yang punya PPID desa? Ada Bapak Ibu? Jadi PPID desa ini harus dibentuk dulu. Tapi kalau tidak ada, ini sebagai awal sosialisasi yang diprakarsai oleh KIP Provinsi Bali untuk menjadi titik awal pembentukan KIP desa. Jadi atau PPID desa, gitu. Kaitannya ke situ. Jadi sebetulnya di awal begitu ini semua normatif. Rujukan utama dari KIP keterbukaan informasi ini adalah pasal 28 huruf F Undang-Undang 1945. Jadi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jadi ini adalah referensi awal. Buku saktinya, rujukan saktinya daripada turunannya ke bawah adalah ini. Undang-undang KIP yang berkaitan dengan desa, undang-undang yang berkaitan dengan desa apa, Bapak-Bapak? Undang-undang desa. Undang-undang desa nomornya 6/2014. Ini juga baru direvisi. Ini juga kabar baru, kabar baik bagi kepala desa karena ada perubahan dan penambahan. Kalau dulu kepala desa itu cuma 6 tahun, sekarang menjadi 8 tahun, 2 kali periode. Berkurang lagi 6 tahun karena cuma 2 periode. Ya, cuma 2 periode, itu yang berkaitan dengan ini. Nah, kebetulan juga keterbukaan informasi ini ada rujukannya, jadi tidak sembarangan orang membuat undang-undang, kemudian peraturan turunannya ke bawah, ada rujukannya. Ini dasar hukumnya, saya tidak baca satu persatu karena ini rujukannya. Rujukan dasar hukum yang untuk membuat PPID desa. Kemudian setelah ada itu harus dibikin, kalau Bapak Ibu membuat atau Pak Kepala Desa membuat SK PPID desa, sebaiknya ada beberapa pengertian atau batasan. Batasan itu kita apa? Namanya seperti ini. Daftar informasi publik adalah jadi disepakati oleh para pihak. Kalau ada yang tidak sesuai, kembali ke batasan ini, pengertian ini. Jadi batasan-batasan beberapa ini. Jadi ada yang kaitan dengan GIF, ada GIF. Memang kita lanjut banyak sekali singkatan. Kalau GIF kalau dulu itu daftar desain proyek, tapi daftar informasi publik. Ini juga kalau ditanyakan, memang kadang-kadang makin bingung juga. Maksud yang lain jadi ya. Ini juga beberapa pengertian masih. Ini Bapak nanti mungkin dibagikan materinya, tinggal kalau sempat dibaca-baca dikit. Gitu. Memang kalau perlu di-download undang-undang KIP, undang-undang KIP. Kalau perlu, kalau enggak tinggal dikonsultasikan saja. Kemudian mengenai prinsip dasar informasi publik. Jadi Pak Kepala Dinas juga tadi sudah menjelaskan prinsip dasar informasi publik itu setiap informasi publik bersifat terbuka. Kalau di desa ini pasti, apalagi sekarang, keterbukaan itu sudah diimplementasikan. Kenapa? Karena di Undang-Undang 6, Undang-Undang Desa itu sudah jelas. Itu ada pasal-pasal keterbukaan di situ. Kemudian setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon. Jadi badan PPID ini dia
mempunyai informasi, kemudian kalau ada peminta informasi memang harus diberikan pengaduan permintaan informasi. Kemudian kenapa KIP, apa kaitannya dengan desa? Karena undang-undang KIP ada irisannya dengan undang-undang desa. Ada beberapa irisan. Jadi adanya kesamaan prinsip undang-undang KIP dan undang-undang desa. Prinsip utamanya keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Jadi desa ini semenjak PNPN, PPK juga sudah melakukan hal ini. Jadi sebetulnya bukan hal baru keterbukaan di tingkat desa. Karena desa juga setiap pertanggungjawaban mesti mempublikasikan apa yang dibangun, berapa uangnya yang digunakan, itu juga sudah dipublikasikan dan siapapun bisa melihat. Kemudian pentingnya undang-undang desa dan KIP keduanya ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa perubahan yang lebih baik bagi pembangunan desa. Mudah-mudahan ini ya. Tapi karena undang-undang ini diamanatkan memberikan dana desa kepada desa, tapi jumlahnya bervariasi. Tidak, kalau dibilang 1 M per desa itu tidak Pak. Itu sangat ditentukan oleh geografis desa, kemudian luasnya desa, kemudian jumlah kemiskinannya. Paling tidak ditentukan oleh beberapa indikator. Kenapa setiap desa jumlah dana desanya juga berbeda. Kemudian pengelolaan dana desa menjadi sorotan publik. Banyak penggunaan dana desa itu mudah-mudahan di Bali tidak. Kalau di luar memang banyak yang kena kasus. Di Bali mudah-mudahan tidak. Ini ya dana desa ini. Memang harus cukup hati-hati menggunakan dana desa. Karena dana desa itu tidak boleh pakai sembarangan. Jadi rumahnya sudah ada. Jadi setiap tahun yang boleh ini. Kalau ada perubahan diberikan. Harus masuk rumahnya si X, harus masuk rumahnya si ini. Kalau menyimpang dari itu biasanya inspektorat cepat turun. Bukan memeriksa ataupun melakukan pembinaan. Baik inspektorat kabupaten maupun inspektorat provinsi. Jadi inspektorat kabupaten itu setiap tahun anggaran punya anggaran untuk melakukan pembinaan beberapa jumlah desa, tergantung dari anggaran yang dimiliki oleh inspektorat. Demikian juga inspektorat provinsi melakukan pembinaan di beberapa desa, apakah di desa yang sudah mandiri ataukah desa yang masih terbelakang. Itu kaitnya dengan IDM nanti, Indeks Desa Membangun. Kemudian pengetahuan pemerintah desa tentang undang-undang KIP masih relatif kurang. Saya pikir ini niat baik dari KIP provinsi untuk mensosialisasikan undang-undang KIP ini supaya juga diketahui oleh aparatur desa. Tidak kepala desa saja, tapi paling tidak begitu balik aparatur yang lain juga dikasih tahu. Kami terus terang melakukan pelatihan P3PD mengundang 4 orang. Tapi mudah-mudahan ke depan KIP ini, karena ini adalah kalau penguatan saya pikir agak beda dengan sosialisasi. Penguatan adalah bagaimana melakukan semua stakeholder melakukan kegiatan interaksi yang didampingi oleh narasumber. Tapi tidak cukup 1 hari, saya pikir memang perlu waktu yang cukup. Kami juga cuma usul, mungkin nanti ke depan bisa melakukan penguatan kapasitas PI di desa dengan melakukan beberapa hari pelatihan, dengan mengemas dikaitkan dengan keterbukaan informasi dengan beberapa kegiatan desa yang prinsip dilakukan oleh aparatur desa. Nah ini tujuan KIP. Ini sebetulnya semua bisa mengetahuinya dengan cara mendownload atau membaca undang-undang. Nah ini desa. Itu gambaran
keterbukaan informasi sedikit. Nanti mungkin Pak Kepala Dinas akan lebih banyak memberikan paparan penjelasan mengenai keterbukaan informasi. Saya cuma mengawali sedikit mengenai GIF, keterbukaan informasi publik. Kemudian ini kita masuk ke desa. Karena ini adalah informasi. Jadi desa, di desa itu juga ada beberapa program yang nanti salah satunya adalah SDGs desa. Kemudian ada pengawasan. Jadi kalau definisi desa ini saya tidak mau menyebar garam lagi ke laut. Bapak-bapak sudah jauh lebih paham aparatur desa. Nah, ini Permen Desa nomor 2 tahun 2016. Jadi desa itu sebetulnya ada desa mandiri. Kita rata-rata di Bali sudah masuk ke desa mandiri. Rata-rata di Bali masuk ke desa mandiri. Jadi desa maju masih ada beberapa. Kemudian desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Mudah-mudahan ini tidak di kategori 3, 4 ini sudah tidak ada Bali masuk di situ. Bali itu kecil Pak, desanya cuma 636 desa. Kita tuh kecil sekali, kalah dengan Kabupaten Bogor. Ya, Bali itu kecil. Provinsi salah sama jumlah desanya, kalah dengan kabupaten. Kemudian Bogor banyak sekali. Kita cuma 636 desa. Buleleng itu berapa Pak? 129 desa. Saya tidak tahu punya utang masih berapa desa di Buleleng untuk dilakukan pelatihan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau tidak Juli atau Agustus, kami akan melakukan lanjutan kegiatan P3PD, tapi di tingkat provinsi bagi desa yang belum mengikuti di tahun 2023. Nah itu. Kami juga sedang mengunjungi Bapak Ibu desa-desa yang kami latih dulu untuk memberikan masukan. Ini juga kaitan dengan informasi. Apa yang sudah dilatihkan, apakah ada gunanya atau tidak? Kenapa itu dilakukan? Ini untuk merancang rencana pelatihan tahun berikutnya. Bagi bukan saja di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Kemudian tentang indeks desa membangun. Ini Bapak Ibu juga sudah paham benar mengenai indeks desa membangun. Indeks desa membangun itu merupakan potret hasil perkembangan kemajuan desa. Jadi kemajuan desa apa yang sudah dilakukan akan setiap tahun atau 2 tahun dilakukan pengukuran ini. Dasarnya apa? Ada IKS, indikator sosial, aspek sosial dari desa. Kemudian ada indikator lingkungan, IKL, indikator lingkungannya, itu yang menjadi alat ukur. Kemudian indikator ekonomi, 3 itu. Jadi indikator sosial, indikator lingkungan, dan indikator ekonomi. Ini yang menjadi, tolong di sewaktu-waktu pasti akan, walaupun tidak dikasih tahu, desa Bapak Ibu juga dihitung ininya. Kenapa banyak di tahun atau di bulan September Kementerian Dalam Negeri melakukan update data aparatur desa, kepala desa dan aparatur yang lain, jumlahnya berapa, usia rata-rata berapa, pendidikannya rata-rata apa, itu kami punya, kami sudah, tapi Bapak inputnya lewat online atau menyetornya ke Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Dinas PMD Kabupaten Buleleng share ke kami di provinsi. Kemudian yang sedang berjalan sekarang itu adalah update data BPD. Ini BPD kita rata-rata masih malah untuk merekrut anggota BPD itu susah. Walaupun sudah ditempel berhari-hari untuk rekrutmen, ini juga dikaitkan dengan penggunaan informasi keterbukaan ditempel, tapi juga tidak ada ya, tidak ada yang daftar. Akhirnya istilahnya di desa itu ngejuk. Udahlah, orang ini saja dimasukkan. Kira-kira kenapa Pak BPD itu begitu? Tunjangannya
Ya, tapi tunjangan BPD itu di SK-kan oleh Bupati. Begitu ada SK Bupati, Pemda tingkat 2 harus memberikan. Saya kebetulan berkunjung ke Karangasem sama Pak Banan. Pak Banan rata-rata itu ketua BPD 600.000. Ya. Kemudian anggotanya 500. Kemudian ada tunjangan kinerja. Jadi sebetulnya ada dari Pemda, tapi kalau dari dana desa selama ini belum teralokasikan ke situ. Sekarang sudah Pak, mudah-mudahan BPD ini semakin bergairah untuk BPD. Jadi kondisi BPD kita seperti itu. Jadi karena aparatur kelembagaan di desa, pemerintah desa, kemudian ada BPD, apalagi Pak? LPM, ada lagi, ada Posyandu, ada PKK, Karang Taruna. Jadi itu termasuk LKD, LAD. Gitu. Jadi keterbukaan kondisi institusi di dalam desa itu juga harus dibuka, dikaitkan dengan untuk siapa, untuk masyarakat desa yang ada di situ. Kemudian ini klasifikasi status IDM. Jadi status desa itu kan tolong Bali ini tolong dijaga, jangan sampai merosot sampai ke desa berkembang. Ya, karena kita jumlah desa di Bali itu sedikit, tapi kemudian klasifikasinya masih berkembang. Ini juga di tingkat nasional kurang baik. Kita cuma 636 dibandingkan rumahnya Jawa Timur dan ribuan desa. Jogja kecil, hampir sama kayak Bali. Yang lain-lainnya jumlah desanya besar. Nah, kemudian ini sebetulnya tadi kalau di breakdown lagi mengenai indikator sosial itu apa saja, ini masih ada lagi. Indikator sosial itu judulnya besar, tapi di bawahnya ada lagi. Contohnya kesehatan, ini harus menjadi perhatian. Kemudian ada pendidikan, kemudian ada solidaritas sosial. Jadi sebetulnya kalau menurut banyak negara yang menjadi item pembangunan besar adalah pendidikan, kesehatan, kemudian pertanian pangan itu. Jadi untuk membangun SDM yang mumpuni, paling tidak juga kaitannya ke situ. Kemudian indikator ekonomi, di Bapak Ibu di desa juga sudah lebih paham pengembangan ekonomi. Kemudian ada indikator ekologi. Nah, ini semangat transformasi untuk desa. Kalau dulu itu tertutup sama sekali. Jadi desa semua jadi objek pembangunan. Seperti di awal tadi saya jelaskan, semua kegiatan-kegiatan dari pusat itu numpuk di desa. Ambil contoh lah sekarang namanya Kementerian Desa mengeluarkan aturannya, kemudian Kementerian Dalam Negeri Bina Pembangunan Pemerintahan Desa juga mengeluarkan. Kemudian begitu juga pembangunan data-data digital, semua kementerian bangun, tapi disampaikan ke desa, online semua. Tapi kalau Bali, terutama mengenai sistem keuangan desa, itu sudah online semua, terbuka semua, siapapun bisa mengakses, terutama yang berkaitan dengan admin daripada sistem keuangan desa. Tapi kalau sistem pengawasan itu dipegang oleh tertentu saja. Kemudian ini desa kalau sekarang itu sebagai objek utama pembangunan, kalau terdahulu sekarang sebagai subjek. Kemudian ada pembangunan desa, kemudian kewenangan berdasarkan rektonasi ya, atau kelokalan daripada desa itu sudah diberikan untuk kewenangan. Hakikat dan tujuan pembangunan desa ini agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera, maka desa harus berdaya dalam menjalankan kewenangannya. Tapi
ini isinya memang kalau undang-undang seperti itu. Tapi sewaktu-waktu juga diintervensi oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Umumnya kalau dana desa itu diberikan pada desa, tapi diatur oleh pemerintah pusat, oleh kementerian desa. Ya, diberikan, tetapi masih diatur. Tolong jalankan seperti ini, seperti ini. Cuma bisa 3% ini, yang lainnya cuma ini. Gitu. Ya, tidak bisa seperti ini. Tapi itu sebetulnya mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Ini komitmen, tentu juga itu komitmen politik di Jakarta. Kita di desa tinggal menjalankan saja. Kemudian desa itu ada pemerintah, ada pemberdayaan, pembangunan dan kemasyarakatan. Desa itu 4 unsur itu harus ada. Kalau cuma ada pemerintah desa saja, sama dengan negara lah. Ada pemerintah, masyarakat dan wilayah itu. Desa itu. Kemudian sedikit kaitan dengan informasi publik mengenai desa. Informasi publik desa. Nah ini yang diniatkan oleh Provinsi Bali, bagaimana desa ini mengakomodasi KIP dalam bentuk PPID desa. Nah ini tentu kalau membentuk PPID desa harus dikaitkan dengan badan publik desa. Badan publik desa itu adalah seperti pemerintah desa. Di pemerintah desa itu ini juga sangat tergantung dari ada kepala desa, ada sekdes, ada beberapa kaud, mungkin juga sangat ditentukan oleh besar kecilnya desa, berapa kaudnya, berapa ini. Kemudian badan permusyawaratan desa, ini sedang naik daun kelihatannya. Kalau dulu BPD itu bisa diberhentikan dan diangkat oleh kepala desa. Kalau sekarang kepala desa cuma bisa mengusulkan ke bupati untuk menghentikan dan mengangkat anggota DPD. Ini di undang-undang yang belum diundangkan, yang baru direvisi, hasil revisi yang menonjol itu selain jabatan kepala desa itu adalah pemberhentian dan pengangkatan BPD. Kemudian BUM desa, ini terus terang di beberapa desa badan usaha milik desa ini ada namanya saja. Ya, tapi saya pulang dari Sengkidu, Pak, kenapa BUM-nya kantornya ada, tapi kegiatannya tidak ada? Masa BUM desa bersaing dengan masyarakat, Pak? Ada yang seperti itu. Tapi Provinsi Bali mengumumkan secara nasional adalah Provinsi BUMDes. Tapi kalau kita masuk ke dalam, sebetulnya seperti Candi Kuning, BUM desanya ada, tapi kegiatannya cuma sifat pinjam. Karena badan usaha yang mau dibangun sebagian besar bersaing dengan usaha masyarakat. Ini juga menjadi dilema bagi kepala desa untuk memperkuat BUM desa ini. Kemudian badan kerja sama antar desa. Ini yang lainnya seperti tadi dijelaskan, ada Karangtuduna, ada Posyandu, jadi ada LKD dan LAD, lembaga dan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Gitu. Mengapa desa harus terbuka? Ini kaitnya dengan keterbukaan. Mengapa desa harus terbuka? Memang keterbukaan itu kami ambil dari Permen Irigasi, Pak. Mulai dari perencanaan melibatkan semua pihak. Mulai dari rencana awal. Kalau di desa, mudah-mudahan seperti itu. Dari awal ada musyawarah desa atau dari kepala kampung dulu, atau kalau kita jadi banyak-banyak, dihimpun usulan-usulannya baru dikumpulkan. Nah, mengapa desa harus terbuka? Menaruh kepercayaan dari masyarakat. Jadi semakin terbuka desa, jadi masyarakat itu akan percaya kepada aparatur desa dan kepala desa. Kemudian menghindari pemohon informasi yang tidak beretikat baik. Kalau sudah terbuka, apa yang mau dicela gitu, ini tidak baik, sudah terbuka,
mereka kemudian penguatan perekonomian desa, kemudian ada investasi dari luar. Nah, ini satu, kami terus terang ini meloncat-loncat tidak sistematis karena ini adalah di desa itu cukup banyak, tidak cuma PPID saja, tapi cukup banyak unsur yang masuk di sini. Petunjuk dan penetapan PPID desa. Jadi kalau mau membentuk PPID desa, tapi nanti lebih mantapnya konsultasi dengan KIP. Bagaimana? Atau minta didampingi untuk membentuk PPID desa. Kalau desa-desa yang belum mempunyai PPID. Dalam melaksanakan tugas melayani informasi publik desa perlu ditetapkan PPID desa. Kemudian kepala desa merupakan atasan PPID desa. Jadi tetap Pak Mengkel yang menjadi atasannya. Jadi yang menetapkan PPID desa ini atasannya daripada PPID desa adalah Pak Mengkel. Kepala desa dapat menunjuk dan menetapkan sekretaris desa sebagai PPID desa. Jadi kepala desa dapat menunjuk dan menetapkan sekretaris sebagai PPID desa. Kemudian ada dalam hal sekretaris desa pelarangan, kepala desa dapat menunjuk dan menetapkan perangkat desa yang lain. Ya sudah biasa lah itu Pak. Kalau masih sudah biasa kalau tidak ada Pak Sekdes, kalau kau ini mewakili ke situ Pak sudah biasa lah seperti itu. Ini sudah ada. Ini cuma namanya saja baru, tapi kegiatan-kegiatan di desa ini sudah terbiasa. Manajemen menggantikan yang lain itu sudah biasa diatur oleh kepala desa. Tapi yang penting dilakukan secara terbuka. Nah ini strukturnya, jadi ada PPID desa, kepala desa, atasan PPID desa, kemudian ada sekretaris desa, PPID desa, kemudian di bawahnya ada, silakanlah kalau mau memberikan nama yang sesuai dengan desanya juga, tapi disepakati bersama apa yang disepakati di bawahnya. Tetapi dengan membentuk ini, kemudian dikeluarkan SK kepala desa, itu juga konsekuensinya adalah anggaran. Nah, selama ini kalau merintis pembentukan PPID desa, tapi jangan cuma membahas pembentukannya saja, tapi adalah sarana penunjang dan yang lainnya. Ada keuangan, kemudian ada operasional, kemudian ada honor, gitu, kemudian lain-lain, sarana dan prasarana. Tidak usah dibentuk saja, kemudian jangan mendahului bikin Pak Mengkel bikin SK, kami dikeluarkan, kemudian itu dituntut, tapi harus dibahas bersama. Budgetnya dari mana? Anggarannya dari mana? Apakah bisa dari dana desa atau dari pendapatan desa? Tapi rata-rata kecuali utuh yang punya pendapatan hasil desa yang besar, itu sampai secara nasional sampai menteri dia di mana-mana bicara mengenai itu 50 M. Nah, paling perangkat yang kita tahu mana kita ngapa. Nah, berangkat langsung begitu ya ini. Jadi Bali itu termasuk salah satu desa utuh itu dengan PADES yang cukup tinggi di seluruh Indonesia. Saya lupa salah satu ada di Klaten, satu desa yang cukup tinggi juga, tapi masih di bawahnya utuh. Tapi untuk mendapat akses seperti desa utuh itu yang perlu belajar ke situ, gali informasinya ke situ, bagaimana caranya bisa mengelola pantai itu yang perlu caranya. Secara teknis akses untuk mendapatkan izin pengelolaan pantai utuh itu seperti apa? Itu yang sulit. Saya ke negara, salah satu negara, Duat kalau tidak salah, desa Duat, ada mangrove mau dikelola oleh desa. Nah, sampai sekarang sudah 3-4 tahun tidak keluar izinnya untuk mengelola pantai. Memang kalau kita lihat dari namanya sempedan ya, sempedan pantai. Kalau di sungai ada sempedan sungai. Sempedan ya Pak? Ya. Itu kan biasanya ya kalau di Bali mungkin, atau kalau istilah di sawah biasanya pelacakan ya, pelacakan itu siapa yang punya di atas itu yang mengelola di bawah. Tapi kalau sungai dan pantai itu adalah
tidak bisa dibegitukan. Itu ada kewenangan. Kalau sungai itu ada kewenangan BPWS. Kalau pantai itu ada kewenangan pusat. Itu di pengelolaan. Jadi strategi untuk membuat SK PPID ini juga perlu dikaji bersama di tingkat desa, karena nanti adalah berkaitan dengan anggarannya bisa dari mana. Kalau anggarannya umpamanya bisa diusulkan dari dana desa, dengan yang pasti kalau dari dana desanya harus dinaikkan. Mungkin bisa teknis itu dipergunakan dengan berbagai dukungan kelembagaan. Kewajiban pemerintah desa dalam melayani informasi publik. Ini Pak, jadi desa itu menetapkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik kaitnya dengan tadi itu. Menetapkan peraturan desa. Peraturan desa berarti minimal SK Megel. Jadi minimal SK Megel. Tapi saya cuma tekankan lagi, tadi anggarannya dari mana? Kemudian mengikuti alur pelayanan informasi publik desa. Kita lihat lagi ke undang-undang desa. Mana yang bisa dipublikasi, mana yang harus dikip. Tidak semua informasi itu bisa dipublikasi. Ada yang tidak bisa disampaikan ke publik. Kemudian menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi rakyat biayanya ini. Jadi berpikirnya jangan, nyusutnya jangan sepotong, supaya dilihat kita sudah mengakomodasi kita buat SK kantor kepala desa, tetapi anggarannya tidak ada. Nanti akan ditagih. Nah ini alur permohonan. Nanti Bapak bisa jadi pemohon informasi. Ini biasanya kerap kali, terutama biasanya kaitnya dengan penelitian ini. Biasanya mahasiswa ataukah investor minta informasi desanya ke desa. Apalagi desa-desa yang potensi pariwisatanya tinggi, terutama investor pasti akan di sini. Nah, kita di Bali, saya diskusi beberapa desa Pak. Ada investor pariwisata masuk ke desa, tapi cuma minta izin saja, karena desa tidak boleh memungut apapun dari situ. Tetapi kita di Bali ada desa adat, malah desa adat yang lebih berperan ke situ. Nah, pola inilah, memang ini masih jadi bahan diskusi. Silakan bapak-bapak juga memberikan masukan bagaimana. Jadi kalau ada investasi yang masuk ke desa, jadi informasinya dibuka untuk semua, karena di desa itu cuma tidak ada perintah desa, tidak saja perintah desa, tapi juga desa adat kalau kita di Bali. Begitu ada investor masuk membangun hotel atau buat kafe, izinnya adalah ke kepala desa. Kepala desa tidak boleh membuat apapun, serupiah pun tidak boleh. Kemudian desa adat punya aturan tersendiri mengenai di desa adat. Nah inilah perlu disinkronkan, dijadikan bahan diskusi di antara desa itu. Bagaimana desa, kemudian bagaimana desa adat. Karena desa itu selama ini kan cuma ada dana desa, terutama desa-desa yang tidak punya usaha. Ada desa yang punya usaha pengelolaan pasar tradisional. Itu saja ya. Biasanya sebagian besar pasar. Kalau BUMDes-nya jalan, itu simpan pinjam. Yang lainnya jarang sekali ekspansi ke usaha-usaha yang lain. Jadi minggu yang lalu kalau tidak salah, saya tidak tahu apakah dari Leleng ada yang ikut Bintek BUMDes di Hotel Nirmala yang dilakukan oleh provinsi. Ada pagi. Nah ini perlu ditindaklanjuti. Tapi pada waktu Bintek, karena BUMDes ini ke atasnya arahnya kemana, itu juga perlu diskusikan. Jangan sampai BUMDesnya ada tetapi tidak ada kegiatannya, atau ada kegiatannya
usahanya sama dengan masyarakat sekitarnya. Jadi BUMDes jangan bersaing dengan masyarakat sendiri. Kalau bisa, BUMDes ini penting karena untuk pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini yang sangat sulit. Di beberapa desa sama sekali tidak ada pemasukan dari yang lain, cuma dari dana provinsi, kabupaten, dan dana desa. Kalau kabupaten juga hibah ke desa juga sangat ditentukan oleh PAD kabupaten. Ini ya. Tapi ke depan memang kalau Bali lihatnya rata-rata sekarang di beberapa desa dan kelurahan mengangkat potensi pariwisata untuk diinformasikan ke investor-investor yang lain. Jadi pada umumnya, informasi yang diminta oleh publik, Pak, ini kami gambarkan seperti ini. Kalau ada tambahan, kalau ditambahkan. Jadi RPJ AP Desa, laporan pertanggungjawaban. Ini desa kami rata-rata desa yang kami kunjungi, yang kami latih 475 desa. Ini disiplin setiap akhir tahun menyampaikan pertanggungjawaban. Laporannya ada dilampirkan dengan laporan keuangan terbuka, disampaikan ke bupati atau wali kota, kemudian ada yang disampaikan ke dinas BMD dan ke camat untuk mereviewnya. Kemudian SK, nah ini biasanya SK dan minta, tapi ini biasanya sangat jalan SK. Kemudian kontrak perjanjian, kalau ada kontrak-kontrak tanah yang dikontrakkan, ini pasti ada dibuka aplikasi. Kemudian peraturan desa, perdes apa yang sudah ada, perdes apa yang belum ada, isinya apa? Jangan sampai perdes mengontrakkan tanah desa adat sampai 100 tahun gitu kan. Perlu dikritisi. Kemudian APBDes dan dokumen lainnya. Jadi saya sebenarnya cukup banyak Pak, yang ini baru desa saja. Kami dibatasi waktu. Nah, amanat keterbukaan dalam undang-undang desa, mudah-mudahan nanti di-share. Ini di undang-undang desa ada terbuka. Tolong dicermati di situ, di pasal berapa, di bab berapa. Ini kami coba cantumkan di pasal 68, pasal 89, beberapa pasal mengenai keterbukaan desa, kaitnya dengan itu. Kemudian transformasi keterbukaan informasi publik desa. Sama kayak tadi, menetapkan PPD, peraturan desa, alur pelaksanaan informasi. Nah, penerapan keterbukaan informasi, Bapak ini sudah menerapkan ini. Keterbukaan informasi di desa ini sudah. Jadi baliho, rincian anggaran yang Bapak pampang di depan kantor desa itu adalah keterbukaan anggaran. Selama ini memang dari dana desa itu yang menjadi yang cukup banyak dikritisi oleh berbagai pihak, tidak daerah saja, tidak inspektorat saja, tidak BPKP, BPK, tapi juga oleh kementerian. Ini dicermati desa mana, termasuk KPK. Karena kita juga di Bali ada beberapa desa yang sudah kerjasama dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran desa. Nah ini susunan organisasi seperti ini. Kalau di Pampang ini adalah tidak tampak manfaatnya, tapi ini adalah wujud dari keterbukaan. Di Pampang ditanamkan jadi wujud dari keterbukaan. Struktur desa. Nah ini keterbukaan kita di Pak. Nah ini masih kaitannya dengan PPID, tapi ini lebih banyak dijelaskan. Tolong nanti dicermati lebih dalam. Saya karena ini ada sekitar 60 slide. Nah, ini Pak. Ini yang Bapak sampai sekarang dikejar-kejar. Kalau dulu ada MDGs, Millennium Development Goal. Kenapa dia dirubah menjadi SDGs? Karena MDGs dulu lanjut dari pertemuan dari PBB di Rio, itu hanya untuk beberapa negara. Itu MDGs. Jadi negara-negara maju saja MDGs itu. Kemudian SDGs ini adalah untuk semua negara,
terbuka untuk semua negara. Ini yang Bapak kaitannya dengan MDGs dan SDGs. Salah satunya memberantas kemiskinan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Kalau di desa ini berat Bapak. Kami kalau dicermati betul-betul dilakukan. Klasifikasi yang miskin dan yang mampu. Kalau betul-betul diklasifikasikan. Standarnya apa? Tapi di kita juga masih banyak. Ada nenek-nenek yang juga rumahnya sudah tidak karuan, tapi juga tidak termasuk di perlindungan desa. Itu yang perlu di. Kalau Bapak di kepala desa memang ke bawah berhadapan dengan masyarakat, di atas berhadapan dengan birokrasi atas. Tugasnya berat sekali. Dan kerjanya tidak dari jam 8 sampai jam 5. Tapi bisa malam-malam tidak bisa dibangunkan. Sampai ternak hilang pun juga mesti ke kepala desa. Jadi ini dulu Presidium Duta Mentor, memberantas kemiskinan, mewujudkan pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender. Ini kesetaraan gender Pak. Saya di beberapa desa ada yang kalau tidak salah di Kelungkung, BPD-nya belum ada, anggota BPD-nya belum, tidak ada yang perempuan. Padahal di Permendagri itu jelas anggota BPD itu 5 sampai berapa Pak? 9. Dan harus ada yang perempuan. Mudah-mudahan Buleleng ya. Buleleng yang kami kunjungi di Tingo-Tingo itu juga sudah termasuk. Kami juga sampai sekarang masih masuk ke desa Pak. Teman-teman kami sekarang ada di Selilit. Kemarin ada di Pegayaman, kemudian di Alasangka. Nah, yang lainnya ini SDGs menyempurnakan MDGs. Desa ini selalu dituntut ke sini. MDGs perencanaannya apakah berdasarkan MDGs atau SDGs atau mengikuti aturan dari Kementerian Dalam Negeri atau aturan dari Kementerian Desa. Kemudian masih kaitnya dengan SDGs. Ini ada 17 item dari SDGs. Ada yang tanpa kemiskinan, tapi saya pikir tanpa kemiskinan itu bukan apa-apa, pasti ada saja. Kalau sudah pendapat rata-rata naik, nanti yang miskin adalah pendapatan yang paling bawah. Karena standarnya pasti akan begitu. Karena klasifikasinya membandingkan. Kemudian tanpa kelaparan, mudah-mudahan lah ini tanpa kelaparan. Kemudian kehidupan sehat dan sejahtera, sanitasi. Ini ada 17 Pak item SDGs di desa. Di desa biasanya di Pampang ini SDGs desa. Apakah perencanaannya berdasarkan SDGs desa ataukah kalau SDGs desa nanti akan turun ke beberapa indikator lagi. Ini landasan SDGs desa tetap masih 17 ini tujuan. Jadi mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Ini sampai 17 Pak. Kalau nanti dicermati, kalau Bapak mempergunakan perencanaan pembangunan berdasarkan SDGs, ini pasti menjadi pegangan. Pegangannya tidak judulnya saja, tapi sampai ke indikator. Ini prinsip SDGs. Ini komitmen pemerintah Indonesia. Nah ini pengawasan Pak. Saya masuk sedikit ke pengawasan. Ini pekerjaannya BPKP biasanya. Atau kalau kita di desa adalah inspektorat. Inspektorat selalu masuk ke desa, inspektorat terutama kabupaten. Ini pasti. Tapi diacak, tidak setiap tahun ke satu desa. Kalau di Buleleng ada 129 desa. Paling-paling inspektorat 1 tahun anggaran itu 3 atau 4 desa itu sudah banyak. Tergantung dari anggaran. Ini adalah pengawasan desa. Saya coba di tahun 2022. Jadi, tapi sebelum diawasi, biasanya dilakukan pelatihan dulu. Diberikan penjelasan bagaimana memandang dana desa. Mungkin pendamping desa dari P3MD itu mendampingi melaksanakan semua itu. Mudah-mudahan. Rumahnya ini jangan keluar dari ini adalah pengawasan. Agenda prioritas pengawasan desa, jadi pengembangan itu.
pengembangan SDM-nya dulu diikutkan kembangkan sampai Kemudian tidak sekarang balik, kawasan. kemudian mereka Nah ini isu terkait tantangan definisi penguatan di desa itu banyak sekali tantangannya. Di desa. Jadi disesuaikan dengan isu strategisnya. Tapi kalau tantangannya sudah ada, paling tidak Bapak punya Prodeskel. Prodeskel diupdate setiap tahun Pak. Tapi saya selalu memperdebatkan Pak, update setiap tahun. Karena kadang-kadang ada cuma diupdate cuma beberapa item, tapi tidak keseluruhan. Kami paham, kami mengerti, tapi juga memberikan masukan pada Kementerian Desa. Kalau update Prodeskel, tolong diberikan anggaran. Karena kalau update Prodeskel, mesti harus ada kalau di proyek istilahnya SCD, survei, investigasi, desain. Jadi harus ditelusuri. Ya, di sini ada jumlah kayu berapa, kambing berapa, batu berapa, itu harus. Tidak cuma mencatat berapa yang menikah, berapa yang meninggal, berapa yang tidak. Tidak ini. Tapi harus dilakukan survei benar-benar kerjaannya. Selama ini saya kebetulan bisa akses Pak Prodeskel bapak-bapak di semua desa. Kami bisa lihat, tapi cuma bisa melihat saja, tidak bisa merubah. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri kita diberikan akses untuk melihat Prodeskel desa. Cuma melihat berita seperti ini, seperti ini. Kita bandingkan Prodeskel tahun lalu dengan Prodeskel tahun sekarang yang di Apulian. Tidak banyak yang berubah. 2.200. Kemudian permasalahannya kenapa tidak banyak yang berubah? Kita diskusi. Kemudian belum yang lainnya, sampai tumbuh-tumbuhan ada di situ kan Pak? Itu tidak mungkin. Tapi yang diupdate Prodeskel yang sekarang sebagai informasi publik di situ juga, itu adalah biasanya cuma jumlah penduduk, kemudian yang meninggal, kemudian tanggal dari tanggal tahun lalu menjadi transaksi. Itu kondisi Prodeskel. Masih banyak Pak? Ya, saya pikir saya percepat, nah ini sudah direkomendasi. Jadi terakhir. Jadi untuk mensinergikan keterbukaan informasi dengan terutama dengan undang-undang desa dan Bapak Mekel sebagai pelaku di desa, ini harus paling tidak kami dapat menyarankan. Saran ini juga kami setiap ada diskusi dengan BMK, Menteri BMK Pak, tapi bukan menterinya, stafnya, kemudian Menteri Staf Kementerian Desa, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Bina Pemdes, Bina Permintaan Desa. Jadi ada 3 kementerian. Nah, biasanya ini diawasi oleh Bupnas. Jadi ada beberapa rekomendasi, jadi ada sinergi dan kolaborasi dan pembentukan forum stakeholder desa. Kalau di Bali sudah forum stakeholder kepala desa. Kalau tidak salah, ketuanya di Karangasem. Itu ada. Kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi ini Pak, sekarang semua desa harus online keterbukaan. Laporan harus dikirim online. Kemudian pertanggungjawaban keuangan Siskudes online. Ini paling tidak di desa itu rata-rata komputernya sudah banyak. Kemudian ada orang IT di situ. Tapi anak-anak muda sekarang canggih-canggih komputernya jauh lebih menguasai. Umumnya kalau satu desa yang ada sudah orang IT, jadi orang komputer paling tidak di situ, mengenai website macam-macam itu sudah tidak masalah lagi. Kemudian mendorong peran lembaga supra desa, ini ada di desa, dalam pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan desa. Itu adalah kecamatan dan dinas BMD dan inspektorat. Jadi ada 3 itu, camat, dinas BMD dan inspektorat. Itu melakukan bukan pengawasan sebetulnya, pengawasnya kalau pengawas terlalu aing gitu, mungkin pembinaan atau pendampingan. Kemudian mendorong penyelarasan, penguatan dan revisi regulasi desa. Ini regulasinya, Perdesnya sudah sampai 10 tahun tidak pernah direview gitu. Ini juga perlu dilakukan, disesuaikan di Perdesnya. Kemudian pengembangan ekonomi desa. Ekonomi desa ini juga perlu. Ini sebetulnya dari Prodeskel itu kalau diambil di situ ada potensi desa. Apa yang bisa dikembangkan untuk menunjang ekonomi perdesaan. Kemudian peningkatan kapabilitas aparatur desa yang berkelanjutan.
peningkatan aparatur desa ini juga Pak Megal memang perlu ditingkatkan. Apakah diajak studi banding atau diajak, memang kalau punya, kalau kayak itu sih gampang dari lisan itu bisa kemana-mana gitu. Tapi ini penting, jangan diajak kerja saja, tapi tidak pernah diberikan penyegaran. Ini yang perlu diperhatikan. Sebagai bekal, aparat yang di bawahnya juga perlu mendapatkan perhatian untuk refreshing. Jadi percocokan dan validasi data yang ada di desa. Jangan data jumlah penduduk di desa beda dengan jumlah penduduk yang ada di kecamatan. Kemudian kami juga koordinasi Pak, ada aparat desa atau kawal yang sudah pensiun, tapi namanya masih tetap di situ. Tidak dilakukan validasi atau perbaikan revisi data aparatur desa. Ini juga apalagi sekarang link dengan pusat dan Kementerian Dalam Negeri, ini masih umurnya sudah dilihat sudah pensiun, tapi namanya masih, nama penggantinya belum ada. Ini masih kelihatan. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tapi memang ini kalau bicara desa kaitannya dengan HIP butuh waktu panjang Pak. Mungkin kalau HIP saja itu butuh 1 hari kalau didesain. Kalau dia dalam bentuk penguatan, memang yang harus bekerja adalah para peserta mendiskusikan bagaimana teknis ilmunya itu masuk ke masing-masing anggota PID, paling tidak itu penguatan. Kami sangat berharap mudah-mudahan kedepannya ini bisa lebih panjang lagi Pak Agus. Ini baru sosialisasi, tapi kalau dia penguatan paling tidak 2 atau 3 hari lah. Kita bukan di hotel di mana kita diundang untuk dilakukan simulasi. Tetapi infrastruktur penguatannya itu harus disiapkan. Ada modulnya seperti apa, kemudian pemandunya siapa, modelnya seperti apa. Yang sangat menarik. Saya kira yang tidak menyampaikan lagi apapun yang telah disampaikan untuk lebih memberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk berinteraksi sehingga acara ini berjalan dengan lebih fleksibel gitu ya. Di depan juga ada Pak Wayan nanti yang akan bisa menambahkan. Tapi sebelum itu kita langsung saja dulu dengan pertanyaan. Kita buka dengan sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Nanti kalau masih ada kita lanjutkan dengan 3 pertanyaan lagi. Jadi nanti silakan pertanyaan diajukan kepada siapa. Bagi teman-teman yang bertanya nanti silakan mengajukan tangan kemudian nama dan dari mana. Ya. Tapi persilakan pertanyaan pertama dari Bapak yang duduk di depan saya di paling belakang. Silakan Pak. Tolong untuk panitia dibantu mic-nya. Izin sebelum kita melanjutkan pertanyaan, Om Swastiastu. Perkenalkan nama Ketua Sudadi Pusana SDNFP Berbekal Desa Subo. Jadi pertanyaan kami ajukan kepada Pak Nyamanante ya terkait dengan IDM. Tapi sebelum ke pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada Kominfo Santi Kabupaten Buleleng yang sudah memfasilitasi desa kami, Desa Subo, yang dulunya jadi sport Pak. Jadi di 2019 dengan kerjasama kita menggunakan receiver, jadi ada koneksi dari Bukit Kutul dipantulkan sehingga bisa mengakses ke kantor desa sehingga kita bisa melakukan kegiatan foto internet. Tetapi sayang di 2022 karena sering terganggu di koneksi Bukit Kutul akibat alam itu terputus sehingga kami harus bayar, artinya sewa ke Telkom. Dan katanya kami hubungi lewat staf Bapak bahwasanya Kominfo Santi akan ada kabel jaringan fiber, tapi sampai hari ini belum terlaksana. Jadi kami sudah pernah berkomunikasi dan pada kesempatan ini kami menyampaikan hal itu langsung kepada Bapak Kepala Dinas, mohon untuk difasilitasi ke depannya. Jadi tetap kami ucapkan terima kasih dan harapan sehingga karena sesuai dengan perkembangan internet ini adalah menjadi suatu bagian dalam kita melaksanakan kegiatan di desa. Jadi yang internet internetan yang butuh WA mati kan terkait dengan SDGs, SDGs, Prodeskel, semua kita harus mengakses internet. Nah, mohon diperhatikan mungkin kalau bisa sangat berharap kami melalui jaringan optik bisa disambungkan. Terkait dengan IDM Pak, kami sangat berharap sebenarnya di desa
bisa mengakses ke desa mandiri. Tetapi di persyaratan DDM tersebut ada di sisi pendidikan dan kesehatan. Di situ kan ada nilainya, Pak. Nah, kembali akses kami jauh kepada misal pendidikan. Pertanyaan di desa, adakah SMP berapa jarak dari desa ke SMP terdekat atau ke SMA dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi jelas semakin jauh nilainya akan semakin kecil. Nah, dengan demikian perolehan untuk ke desa mandiri akan semakin sulit. Jadi bukan salah ibu mengandung, Pak, kami tinggal di desa yang agak jauh dari perkotaan. Tapi mohon mungkin ini sebagai koreksi melalui Bapak yang biasa dengan akses ke kementerian, bagaimana penilaian ini bisa ada perubahan atau hal apa. Berikutnya dari sisi kesehatan juga, Pak. Di sana juga ada pertanyaan, adakah dokter? Nah, jelas kami, siapa yang mau dokter praktek di desa, Pak? Nah, itu juga menjadi penilaian minus untuk kita bisa mendapatkan poin ke desa mandiri. Nah, hal-hal itu yang mungkin dalam kesempatan yang baik ini bisa kami sampaikan sehingga ada suatu perubahan terhadap klasifikasi penilaian, sehingga bagaimana nanti poin bukan berarti kami di desa tidak mau mandiri, Pak. Tapi kalau memang baku demikian, sampai kapanpun akhirnya sulit bagi desa kita untuk bisa mencapai desa mandiri. Berikutnya adalah pasar juga, Pak. Ditanyakan, adakah pasar? Nah, kami dengan jumlah luas 434 hektar dengan jumlah penduduk 1.600 untuk membentuk pasar. Nah, otomatis kan menjadi nilai yang juga sulit, Pak, untuk bisa kita mau maju. Syukur kita ada BUMDes. Mudah-mudahan BUMDes ini bisa dikategorikan sebagai pasar nantinya. Sehingga dengan berbadan hukum BUMDes ini bisa menjadi suatu brand pasar secara modern. Nah, mungkin di situ ada perubahan-perubahan sehingga kita di desa-desa ini menginginkan status yang lebih baik, tapi ada terkendala secara teknis yang memang dibuat oleh sebuah penilaian tersebut. Demikian, Pak, yang bisa kami usulkan sehingga melalui forum ini bisa kita lebih terbuka sesuai dengan harapan adalah keterbukaan informasi publik. Dan yang kira di Kabupaten Buleleng, izin melihat apa, Pak? Jadi rasanya di setiap desa sudah ada SK BPID, karena yang diajukan acuan adalah dari Surat Keputusan Bupati nomor 042/729/HK/2018. Sehingga kami di Desa Suko di tahun 2020 sudah membentuk BPID melalui SK produknya, Pak. Yang kira ini semua desa pasti sudah, cuman saat ditanyakan tadi tidak mau menjawab, Pak. Bukan berarti tidak ada di desa, karena ada dasar hukumnya dari Bupati sudah. Terima kasih, Pak. Demikian, mohon maaf apabila ada yang salah kata. Jadi yang akhirnya Pak Santio. Baik, terima kasih. Saya Berbekal Banyepo, nama Putu Sudratu. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati dan Bapak narasumber yang ada yang saya hormati, rekan peserta rapat pada hari ini yang saya hormati. Bapak, ini hanya sebuah titip pesan kami kepada narasumber yang mempunyai akses begitu dekat dengan Kemendes. Jadi jujur kami selaku perangkat Perbekal dan perangkat desa, kalau saya boleh bilang program pemerintah yang begitu besar dari pusat ke provinsi dan kabupaten, kami pemerintah desa khususnya Perbekal yang paling berat menerima ini. Dari sekian banyak program, tentunya kalau boleh saya bilang, kami mohon maaf, kami ini hanya sebagai kuda yang dilungani punggungnya begitu besar beban. Dan tentunya seperti apa yang tadi Bapak bilang, bahwasanya Perbekal ini di samping ditindih begitu banyak beban dari pemerintah di atasnya, juga menjadi paling pertama kecipratan air di masyarakat dengan sumpah serapah dan sebagainya. Maka dari itu kami mohon, kalau kami di perangkat desa tentunya, kalau dengan siltap yang kami terima tidak ada sebesar 150, kalau harian tenaga tukang harian kami tidak mendapat anggaran 150.000 per hari gitu. Nah, ini kami ngomongin kesejahteraan kami semua di desa. Kalau memang nanti Bapak bisa memperjuangkan hak-hak kami untuk dapat mengimbangi tugas dan beban tanggung jawab kami, tentunya kami sangat berharap sekali Bapak bisa memperjuangkan hak kami. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Nama siapa Pak? Ampura. Putus Sugrate, perbekalan nyebut. Semua. Yang berikut Malisiki kita. Ini persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Madi Asal Pak dari Kecamatan Grogak, tepatnya di Desa Pedarakan. Dari yang pertama kami sampaikan terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Kominfo Santi baik provinsi maupun Kabupaten Buleleng telah mengadakan kegiatan sosialisasi terkait dengan keterbukaan informasi publik, dan yang tidak kalah penting juga Pak Norman ya selaku pendamping kami di tingkat provinsi terkait dengan penampung desa. Dari yang pertama kami sampaikan bahwa seingat saya tahun 2020 pernah Pak diundang ke Wiswa Absaba kantor gubernur beserta dengan Bapak Bupati Buleleng serta dengan Bapak Ibu Kepala Bapeda. Pada saat itu kita juga pernah menerima penghargaan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, barangkali ini perlu kami support juga teman-teman bahwa selain juga Permendes yang ditetapkan dan juga di undang-undang keterbukaan informasi publik sangat konflik terkait dengan bagaimana program desa bisa diakses oleh siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua juga betul sekali rekan kami tadi dari Subuh menyampaikan SDGs ketika ada aplikasi yang terbaru barangkali susah dibuka, susah untuk masuk ke aplikasi yang dituju, sehingga operator kami di CNG itu PPID-nya sangat sulit untuk berubah. Teman-teman di desa itu masuk ke kami dengan pertimbangan yang sangat matang, pasti akan kami berikan. Nah, di tahun depan juga kami mengusulkan penambahan bandwidth kita tambahkan ke provinsi, termasuk juga ada penambahan titik. Kemudian titik-titik dan sport pun juga sudah kita usulkan, walaupun terkadang kita berapa kali bersurat ada sebagian desa yang belum membalas surat kami. Namun contohnya ketika pemilu laporannya ada 18. Ketika menjelang dekat pemilu, ketika TPS dibangun, itu laporannya menjadi 40. Sehingga kami agak kewalahan, namun syukur kami dibantu oleh Kementerian Kominfo dan juga dibantu oleh pihak-pihak provider yang terdekat. Kembali terkait dengan internet, kemarin juga kami sempat membantu desa-desa dinas untuk kita berikan akses internet, terutama yang titiknya blank spot. Namun itu menjadi pertimbangan pemeriksa, syukurnya tidak ada double anggaran, sehingga itu disarankan untuk tidak diberikan karena dari pihak desa dianggap sudah memiliki APBDes. Nah, diharapkan desalah yang berlangganan internet tersebut. Namun catatannya mau disampaikan kepada kami, jika ini kan terkadang saya mengetahui kondisi di desa, kalau di desa tersebut tidak ada jaringan internet satu pun, ya, atau mungkin ada hanya beberapa, tapi kalau dia tidak mendapatkan keuntungan dia menaruh internet di sana, dia akan enggan untuk memasang. Kecuali saya berkontrak kemarin, saya berkontrak dengan salah satu provider, kemudian saya pasang di sekian desa, dia mau karena nilainya besar, gitu. Nah setelah itu saya berharap dari pihak desa nanti melanjutkan. Nah nanti kita bicarakan lagi, kalau memang regulasi itu memungkinkan, dia tidak tidak pelit dengan anggaran, ini juga uang rakyat, uang negara. Kalau itu bisa membantu, pasti akan kami berikan. Kalau teman-teman di desa juga membutuhkan jaringan internet di luar dari kebutuhan yang tadi saya sebutkan, silakan dengan senang hati juga kami akan membantu semampu kami. Kami punya 2 anggaran dari provinsi, termasuk juga di anggaran APBD kabupaten. Namun karena di desa sudah ada APBDes, itulah menjadi pertimbangannya. Di Galungan juga kami berapa kali menaruh perangkat sama seperti itu, dan berapa kali juga ke Samar Petir, sehingga kami menggunakan sistem sewa. Sering juga ke Samar Petir, akhirnya yang menyewakan tersebut juga menyerah, dan anggarannya sedikit, itu ratusan juta itu anggarannya, agak lumayan, sehingga yang lebih aman itu adalah dengan sistem fiber optik. Ya. Jadi izin Pak Bakal, masukannya saya terima. Kalau Pak Bakal Anda masukkan untuk yang disebut, dipersilahkan. Kami mencoba nanti akan mengalihkan mana titik-titik free wifi yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di desa-desa yang jangkauan internetnya masih lemah. Di Kementerian kurang lebih yang mohon maaf, kembalikan kepada moderator. Di BSI itu di Subuk itu ada 2 titik, satu di desa adat, mungkin diklik salah satu. Klik kalau desa adatnya di mana tempatnya? Penggunaannya juga bisa dilacak. Bisa. Jadi teman-teman kalau ke Kabupaten Buleleng, wilayah Kabupaten Buleleng, kita sedang membuatkan aplikasi berbasis web. Ya, kemanapun pergi dengan mempelajari atau melihat titik-titik ini jadi aman,
di seluruh desa itu sudah ada titik free wifi. Contoh di Subuk, tepatnya di mana? Hidup serbaguna. Coba fotonya dilihat. Benar nggak serbagunanya seperti ini? Nah, ini memudahkan teman-teman. Termasuk juga Google Map-nya sudah kami buatkan juga. Ya, serbaguna ini ya. Kalau di sadatnya di mana? Coba di ini di sadatnya ya. Lagi satu arena Subuk. Nah, arena Subuk itu termasuk dalam fasilitas umum. Ini tergantung dari usulan desa sebelumnya, gitu. Ya. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan yang masih ingin membutuhkan free wifi dengan catatan wifi itu benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai kosong tidak ada yang memanfaatkan. Kami tahu penggunaannya mana yang digunakan, mana yang tidak. Itu namanya sistem MTRG. Kadang sampai sebulan tidak ada yang menggunakan, atau bahkan tidak ada listriknya, sehingga kasihan. Nanti berikanlah kepada yang atau masyarakat yang membutuhkan. Gimana tambahannya susul pendaftar. Terima kasih. Mekel Subuh ini tadi juga sudah dijelaskan mengenai WiFi oleh Pak Kadis. Jadi untuk IDM ini memang pusat ini kan secara nasional menangani hampir ya 78.000 desa. Jadi kalau banyak kita mengusulkan, kita juga tetap kita juga list. Memang teknik ini sebetulnya ada dua cara. Kalau ambillah pendidikan, sekolah itu jauh gitu. Atau satu desa, bagaimana infrastruktur pendidikan itu bisa didekatkan sama masyarakat. Itu ada dua cara. Tapi kalau secara nasional untuk merubah penilaian, kami terus terang biasanya ini penilaian ini panjang Pak. Jadi 1 tahun anggaran belum tentu selesai. Karena yang menyusun ini bukan satu kementerian, ini adalah lintas kementerian. Jadi ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Desa, kemudian ada Bappenas. Ada satu lagi Kementerian PMK. Ini terus terang jangankan bilang koordinasinya gampang gitu. Untuk ketemu susah, apalagi menyepakati IDM, klasifikasi penilaiannya ini secara nasional. Ini panjang Pak. Tetapi kalau memungkinkan, infrastruktur pendidikan kesehatan didekatkan dengan masyarakat. Saya pikir untuk kaitnya dengan SDGs itu akan lebih mengena, karena akan tersedianya sarana pendidikan lokal dan sarana infrastruktur kesehatan, termasuk dokter. Umpamanya kalau puskesmas sudah dibangun di desa Subuk dekat dengan masyarakat, tentu dokternya akan didatangkan. Dokter banyak yang nganggur juga sekarang, tapi umpamanya ditempatkan di puskesmas. Tapi usul desa, saya tidak tahu pemerintah yang akan datang, katanya kesehatan akan menjadi perhatian. Tetapi desa ini harus terbuka dan mengusulkan Pak. Rajin mengusulkan, seperti tadi menjelaskan ke Pak Kadis, WiFi-nya cuma ada di sini, perlu tambahan gitu. Yang free WiFi. Saya paham benar karena semua data-data desa, laporan desa sekarang harus di-upload seperti Prodeskel. Kalau tidak ada WiFi, tidak ada internet, itu Bapak tetap akan dinilai masih jelek. Mungkin itu Pak. Kami cuma menyarankan, kami terus terang berikan gambaran, kalau mendiskusikan perubahan teknis penilaian, ini adalah panjang sekali. Karena di situ ada 4 kementerian. Kemudian mungkin saya lebih tertarik, infrastruktur untuk meningkatkan penilaian itu didekatkan. Sekolahan, SMP harus dekat dengan masyarakat. Usulannya kemana? Mungkin ke dinas pendidikan. Kemudian puskesmas, supaya tidak jauh dengan masyarakat, satu desa mungkin harus ada satu puskesmas dan ada dokter yang harus ada tetap di situ. Itu juga harus dibangun sarana itu. Tapi jangka panjang ini pasti dibutuhkan Pak. Ya, puskesmas pasti dibutuhkan, sekolah pasti dibutuhkan. Jangan sampai anak-anak menyeberang sungai untuk ke sekolah gitu. Kalau dia dekat, kenapa tidak? Gitu. Apalagi sekarang pemerintah, saya pikir pendidikan dan kabupaten wilayah mudah-mudahan juga bisa memberikan prioritas untuk sarana pendidikan dan kesehatan. Saya pikir itu yang pertama. Kemudian yang itu untuk IDM Pak. Oke, saya pikir kalau Bapak tidak puas, tentu tidak puas karena ini situasi sekarang. Tapi kalau berpikir jangka panjang, infrastruktur itu harus ada. Sekolah Bapak harus punya, puskesmas harus punya. Jangan terus-terusan sampai 5-10 tahun lagi masih ke desa lain. Itu sudah tidak layak. Itu Pak tambahannya. Mudah-mudahan nanti saya tetap akan menjadikan bahan
biasanya saya list, saya catat usulan-usulan untuk disampaikan ke pusat. Terima kasih. Itu ke Desa Subuk. Kemudian untuk Banyupoh saya pikir ini biasanya prioritas berbekal ini usulannya disetujui pusat, biasanya selalu lewat demo, Pak. Perubahan undang-undang ini juga kan demo berhari-hari, berjilid-jilid beberapa ini. Itu yang. Tapi kenapa umumnya pendapatan ini mudah-mudahan ke depan jadi perhatian. Kalau mungkin ada permintaan yang baru, ini akan bisa mencapai ke situ. Boleh saya tanya satu saja? ANG, Pak. Apa yang Bapak pikirkan saat kemarin para ASN mendapat gaji ke-13 dengan posisi kami di perangkat desa, pakaian kami sama. Ya. Semua kebutuhan pemerintah bersumber dari desa. Ya. Kata pemerintah, desa merupakan ujung tombak. Tapi saya pikir ujung tombaknya udah bengkok, Pak. Ini aja yang menjadi pertanyaan kami. Bahkan dulu pernah sampai 13-14 para ASN dapat gajinya. Sedangkan kami Tapi pada desa tidak pernah. Inilah ya Pak, yang ya suarakanlah kami Pak. Iya, Terima kasih. Terus terang Pak, kami selama ini hampir mengunjungi 475 desa. Semua usulan kami list Pak. Tapi terus terang, keputusan itu masih tetap ada di kami cuma memediasi, menyampaikan usulan para model yang ada di bawah. Itu saja yang kami bisa. Tapi kalau untuk itu keputusannya Bapak sendiri paham itu bukan kami memfasilitasi itu Pak Banyupoh. Ya, nanti sama-sama lah Pak kita ke depan. Kami paham waktu realisasi tunjangan kemarin, THR kemarin, semua sih diskusinya amat sangat panjang, baik di media sosial maupun di antara diskusi-diskusi di aparatur desa. Itu ya. Itu Pak Bekal, kami mohon maaf tidak bisa memuaskan apa yang Pak Bekal tanyakan karena ini pertanyaannya sulit dan harus diputuskan oleh pusat. Oke. Kemudian Groga ini 2020 diundang mengenai dan dianugerahi keterbukaan informasi. Kabupaten Buleleng dengan memberikan aplikasi tersebut kepada desa-desa yang membutuhkan dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, Komandan Susul Warga. Semua Pak Kadis. Walaupun sebetulnya bukan pertanyaan ini tentang satu data, Pak Wayan apakah ada satu data ya? Saya sudah punya aplikasi juga satu data Pak. Nah itu yang juga menjadi pertimbangan kami. Kita sudah punya satu data, kenapa harus pakai sikap lagi? Kalau bisa kita integrasikan, ayo kita integrasikan. Tidak perlu kita punya banyak-banyak aplikasi. Bandung punya 500 aplikasi, berapa yang masih efektif? Coba bayangkan, sekian aplikasi masuk ke HP kita, apa nggak jebol HP kita, apakah keluar apa nggak? Lebih baik kita integrasikan aplikasi tersebut. Saya punya TTE, mohon maaf saya punya aplikasi di surat, ya saya integrasikan dengan TTE. TTE-nya itu milik pusat. Jadi kepala desa pun juga sudah memiliki TTE ya, itu bisa dimanfaatkan di surat kami juga bisa dimanfaatkan. Nah, lebih kepada kita melakukan integrasi atau melakukan efisiensi optimalisasi dari aplikasi yang sudah ada. Jangan berlomba-lomba memiliki aplikasi. Masyarakat akan sulit nanti. Ya, inovasi tidak mungkin tidak perlu dalam bentuk aplikasi. Tidak mesti dalam bentuk aplikasi. Ya, seperti ini kayaknya tambahannya. Silahkan mungkin ditambahkan oleh Pak Wayan ini. Terima kasih Pak Kadis. Jadi untuk satu data ini memang karena ini kebijakan nasional, ini Pak Kadis dari Dirjen juga sudah istilahnya mengkoordinasikan data-data di Buleleng ini termasuk data-data dari desa. Kami salut untuk ditinggal-tinggal datanya memang sudah seperti itu Pak ya. Jadi masyarakatnya gampang mengakses dan lain sebagainya. Kemudian bagi desa-desa yang belum seperti yang masih belum ekspor itu diharapkan supaya ketika masyarakat memerlukan data dan lain sebagainya, ketika masyarakat memerlukan pelayanan tentang surat dan lain sebagainya, itu bisa dilayani dengan cepat, bisa dilayani dengan cepat. Barangkali Bapak Ibu kalau ada kesempatan barangkali pas ke timur misalnya bisa mampir di Duda Timur gitu. Kemudian kalau pas ke Denpasar di Tegalharum, kemudian kalau ke Badung di Punggul gitu. 3 desa itu adalah desa-desa yang keterbukaan informasinya sudah diakui nasional. Makanya setiap saat di sana menerima kunjungan dari provinsi-provinsi yang lain, bahkan dari KI provinsi lain, kemudian ada dari universitas-universitas negeri di Jawa. Gitu.
Kalau untuk Dude Timur itu aplikasinya banyak, lengkap, pelayanannya bagus, sama seperti yang tadi disampaikan. Begitu ada masyarakat minta surat, dalam waktu 5 menit surat sudah selesai, begitu datang sudah diserahkan langsung suratnya gitu. Jadi begitu ada aplikasi-aplikasi yang memang memudahkan masyarakatnya dalam memberi pelayanan, dalam menerima pelayanan seperti itu. Itu tahun 2021 itu memperoleh peringkat yang 2021 unggulnya 2021 peringkat nasional memperoleh peringkat 2 keterbukaan informasinya. Kemudian Dude Timur itu 2022 memperoleh peringkat 1 untuk Indonesia Tengah. Dan yang kemarin Desa Tegalarum selain memperoleh lomba desa, kemudian beberapa bulan lagi, 2 atau 3 bulannya kalau tidak salah, itu memperoleh penghargaan keterbukaan informasi itu peringkat 1 untuk Indonesia Tengah juga. Jadi Bali secara berturut-turut sudah 3 kali berbicara di tingkat nasional. Belum lagi indeks keterbukaan informasi untuk Bali itu selalu ada di 3 besar. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena keterbukaan informasi yang kami rekam mulai dari desa, dari OPD di tingkat kabupaten sampai di provinsi itu memang sudah berjalan sedemikian rupa. Sekalipun masih ada beberapa yang kurang lengkap. Gitu. Jadi marilah kita bersama-sama bersinergi untuk melengkapi, memantapkan atau menguatkan lagi apa yang belum ada seperti itu yang seperti disampaikan tadi. Jadi itu mari kita bersinergi, Bapak Ibu, mari kita bersinergi. Itu demi kepentingan kita bersama. Gitu. Jika kita mampu melayani masyarakat dengan baik, pasti ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kita ingat dengan apa yang dibilang disebutkan dalam pegawai kita itu ada karma yoga marga. Kita bekerja dengan tulus tanpa pamrih, menyerahkan sepenuhnya hasilnya pada yang di atas. Kita prajna, kita tidak terombang-ambing dengan keadaan di sekitar, sekalipun ada cemoohan dan sebagainya. Asal kita sudah bekerja dengan baik, pasti ada kepuasan batin, pasti ada penghargaan dari masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu. Tadi juga ada keluh kesah seperti itu, saya juga merasakan karena saya 31 tahun juga di birokrasi gitu. Setelah pensiun baru ke AI gitu. Ada staf yang tidak dapat THR, tidak dapat gaji ke-13 itu, tetapi semangatnya masih tetap seperti Bapak Ibu sekarang. Maka itu saya tutup juga dengan sebuah pantun. Ke pasar Buleleng membeli kopi, ke desa Tarung membeli ember. PPID Buleleng tetap happy sekalipun tidak dapat THR. Terima kasih Bapak Ibu. Ini pantun yang terakhir kayaknya miris gitu. Disuruh happy walaupun tidak dapat. Gitu. Komisi Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi. Keterbukaan